Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada praktikum untuk modul 3, kali ini kita akan membahas tentang motor induksi. Jadi, untuk tujuan percobaannya yaitu yang pertama, mengetahui prinsip kerja motor induksi, yang kedua, memeriksa karakteristik pembebanan motor induksi, dan selanjutnya kita akan membahas tentang dasar teorinya. Jadi, motor induksi ini salah satu dari mesin induksi. Jadi, motor induksi itu memiliki dua bagian, yaitu bagian yang diam yang disebut dengan stator dan bagian yang berputar disebut rotor. Jadi antara bagian stator dan rotor ini terdapat bagian yang kosong, yang mana disebut dengan celah udara atau air gap. Bagian stator dibangun oleh kumparan 3 fasa. Jadi masing-masing kumparan ini akan diberi arus dari supply, yang mana akan menghasilkan flux magnetik. Jadi pada celah udara flux dari masing-masing fasa akan terjumlahkan. Jadi penjumlahan dari flux masing-masing fasa, 3 fasa tadi akan menghasilkan medan putar, yang mana medan putar ini akan menginduksi dari kumparan rotor. Jadi karena kumparan rotor selalu terhubung, maka akan dihasilkan arus induksi. Jadi interaksi antara medan putar dengan arus induksi akan menghasilkan torque elektromagnetik, yang mana akan membuat rotor dari motor induksi itu akan berputar. Selanjutnya itu karakteristik berbeban. Jadi di sini pada praktikum kali ini untuk motor induksi itu untuk karakteristik berbeban memberikan informasi tentang pelaku beban. Itu arus yang dipakai, input power, kecepatan, power factor, torque speed, efisiensi, dan slip untuk berbagai macam jenis beban. Nilai-nilai untuk V, I, N, P1, dan Cosby diukur langsung dengan menggunakan alat ukur pada praktikum motor induksi ini. Dari nilai-nilai tersebut dapat dihitung P, efisiensi, dan slipnya. Jadi beban untuk motor induksi ini kita memakai rupa generator DC yang dibebani dengan tahanannya. Untuk input power P1, jadi input power diukur dengan metode 2 wattmeter satu fasa, sehingga untuk daya 3 fasanya dapat diselesaikan dengan rumus V1 sama dengan V1 tambah V2. Untuk output power, jadi untuk P2 nya untuk rumus daya adalah P sama dengan P1 cos P. Jadi P2 sama dengan M kali omega, atau bisa perhatikan lihat pada rumus untuk power P1 P2 ini. Jadi dimana untuk P2 itu ada power output dalam watt, M torque dalam Newton meter, omega kecepatan angular dalam 1 per second. Jadi untuk mencari omega itu 2 PNR bagi 60. Efisiensi. Jadi efisiensi dapat dirumuskan dengan P2 bagi P1. Untuk power factor dapat dirumuskan dengan cos P sama dengan P1 dibagi dengan akar 3 VAC kali IAC. Slip, jadi slip motor untuk berbagai macam beban dapat dihitung. Jadi NS dikurang NR bagi NS. Jadi kecepatan NS itu adalah kecepatan sinkron, dan NR dari kecepatan rotornya nanti. Jadi dikali 100%, jadi dapat nilai slipnya dalam persen. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada percobaan praktikum motor induksi 3 fasa. Nah, sebelum merangkai ataupun memulai percobaan, kita harus perlu tahu beberapa komponen yang digunakan untuk percobaan ini. Pertama yaitu regulator 3 fasa, dapat dilihat. Nah, regulator ini ada dari inputnya yaitu grid, dan outputnya nanti kita masukkan ke motor induksi. Nah, untuk dari grid ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dapat dilihat ini dari grid. Itu urutan fasanya, dan di sini dapat dilihat urutan fasa 1, fasa 2, fasa 3, yaitu sesuai dengan warna kabel coklat, biru, dan kuning. Nah, nanti ketika kita hubungkan ke motor induksi di sini yang menggunakan saklar, tetap kita urutkan atau kita pasang urutan fasanya sesuai dengan yang ada di grid, yaitu warna coklat, biru, dan kuning. Dapat dilihat di gambar.
Nah, selanjutnya komponen yang digunakan tentunya motor induksi sebagai parameter yang utama ya untuk percobaan kita. Kemudian generator DC sebagai beban pada percobaan kali ini. Nah, di percobaan kali ini kan kita akan memvariasikan IDC atau arus DC sesuai yang ada di jurnal. Nah, untuk memvariasikannya kita tentu memakai ampermeter sebagai parameter untuk melihat IDC yang kita perlukan sesuai jurnal, nanti diatur menggunakan beban resistif. Nah, di beban resistif ini dapat kita lihat, kita atur sesuai presentasinya, dan untuk nilai arusnya kita lihat di ampermeter. Kemudian beberapa alat ukur yang kita gunakan, pertama ampermeter di motor induksi dan juga voltmeter untuk melihat arus dan tegangan yang diinputkan atau yang disuplai ke motor induksi. Kemudian kita juga menghitung daya 3 fasa pada motor induksi. Nah, untuk percobaan ini kita variasikan arus DC pada generator DC untuk melihat bagaimana tegangan dan juga arus yang diakibatkan akibat perubahan IDC tadi. Sekian untuk pengenalan komponen, kita lanjut ke percobaan praktikum. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan praktikum, yaitu pada modul motor induksi ini kita melihat tegangan, arus, dan daya yang dihasilkan akibat variasi dari arus DC. Pertama, untuk memulai percobaan kita atur tegangan input, yaitu dari regulator 3 fasa kita atur sebesar 400 volt. Di sini dapat dilihat ya. Kemudian ketika motor berputar, kita langsung memvariasikan arus DC yang ada. Untuk memvariasikan arus DC seperti yang dikatakan sebelumnya, itu menggunakan beban resistif tadi. Kita atur di sini ada beban 100%, kemudian kita atur 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan kita lihat parameter yaitu arus DC sesuai yang ada di percobaan, yaitu 0, 0,3, 0,4 ampere, 0,5, 0,6, dan 0,7 ampere. Dan setiap percobaan kita lihat pertama yaitu tegangannya, dapat dilihat tegangan yang dihasilkan akibat perubahan tadi dan juga arus yang dihasilkan. Nah, kemudian catat segala apa-apa yang dihasilkan tadi di jurnal. Kemudian lakukan perhitungan dan analisa. Sekian, terima kasih. Nah, baik, selanjutnya itu perhitungan dan analisa dari motor induksi pada modul 3 ini. Jadi untuk perhitungan dapat kawan-kawan lihat, jadi untuk mencari kecepatan sinkronnya dapat dicari dengan 120 dikali frekuensi. F ini adalah frekuensi yang mana kita memakai 50 Hz bagi jumlah kutubnya yaitu P. Dan selanjutnya cari slip atau S, ini slip pada motor induksi, yaitu NS kecepatan sinkron dikurang kecepatan rotornya dalam RPM tadi, NR nya dibagi NS dikali 100%. Untuk mencari nilai P1AC atau sama dengan P inputnya sama dengan W1 ditambah W2. Untuk PDC nya atau sama dengan P out sama dengan PDC dikali IDC. Selanjutnya untuk cos P nya, jadi bisa kawan-kawan lihat itu setelah kawan-kawan dapat nilai dari perhitungan nomor 3 ini, jadi masukkan untuk dari cos P nya untuk di perhitungan nomor 5, jadi P1AC dibagi akar 3 dikali PAC dikali IAC. Untuk torka nya itu sama dengan P out, itu yang dari perhitungan nomor 4 ini, dibagi dengan 2Pi dikali NR kecepatan rotornya dikali 60. Dan untuk mencari efisiensi sama dengan P out bagi PN dikali 100% untuk mencari efisiensinya. Nah, jadi lanjut untuk grafik. Jadi setelah kawan-kawan berikan dalam mencari untuk perhitungannya, jadi kawan-kawan masukkan ke dalam grafik, yaitu untuk pertama itu IDC terhadap NR nya dan sampai nomor 7 dibuat dalam bentuk Excel nantinya pada laporan akhir. Selanjutnya itu ada analisa. Jadi ada 7 buah analisa, yang mana itu IDC pada kecepatan motor induksi NR, IDC pada
arus IAC, itu IDC terhadap arus IAC. Selanjutnya IDC toka IDC terhadap NR. Jadi untuk analisa nomor 4 ini sama dengan U1. Jadi tinggal kawan-kawan salin aja jawaban untuk U1 ke nomor 4. Jadi selanjutnya IDC terhadap PDC nya, IDC terhadap PAC, dan IDC terhadap cos P nya nanti. Terima kasih.